Sebuah fenomena bermunculannya satwa liar yang dilindungi berupa harimau Sumatera berkeliaran di sejumlah wilayah Provinsi Riau yang diduga dampak dari deforestasi atau alih fungsi hutan menjadi kawasan HT maupun hak guna usaha atau perkebunan kelapa sawit. Upaya dalam penyelamatan hutan di Provinsi Riau, Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau Jikalahari terus tetap menjadi perhatian serius dalam penyelamatan hutan ekosistem, ekologis, dan sosial yang ada di habitat alam. Pertama, ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya di Riau ya. Terkait harimau muncul, kemudian bukan hanya muncul, tapi juga punya potensi yang membahayakan, khususnya terhadap warga sekitar dan para pekerja perusahaan itu. Nah, catatan kita di Riau ya, paling banyak itu di landscape kerumutan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan itu. Itu setidaknya udah 13 orang meninggal kurun waktu 6 tahun terakhir. Jadi sebenarnya ini fenomena yang sudah sering muncul, tapi terus-terus dibiarkan, tidak ada solusi yang konkret. Yang pertama, habitatnya itu sudah habis gitu ya, atau habit mereka semakin terdesak sebagai makhluk hidup gitu ya, dia punya kebutuhan untuk apa namanya, untuk terus hidup, makan dan seterusnya, termasuk menjelajah, mencari pasangan apa hidupnya gitu ya, itu semakin terdesak. Kita contoh misalnya yang tadi bang, yang paling banyak meninggal atau terjadi konflik yang mengakibatkan tewasnya manusia atau orang itu kan di kerumutan misalnya. Itu di sana ada 15 perusahaan HTI dan gitu ya. Kemudian ada 7 perusahaan sawit. Yang ini luar biasa luasnya gitu loh. Kalau di total Di pokoknya di totalnya itu mana datanya? Dulu itu luas landscape hutan alam kerumutan itu sekitar tadi 500 ribuan, hektar. 500 ribu hektar. Tapi sekarang hutan alamnya itu nggak sampai dari setengahnya. Itu tadi 17, ada 15 perusahaan HTI dan HPH. Kemudian ada 7 perusahaan sawit. Itu tuh hanya di landscape kerumutan saja. Belum lagi bicara nanti sebelahnya tuh Semenanjung Kampar. Ini juga pemainnya sama ini, HTI dan sawit juga. Jadi gini, di Riau itu ada mineral dan gambut gitu ya. Kalau mineral itu kan pegunungan, itu banyak habitat gajah. Harimau juga ada gitu. Tapi lebih dominan harimau untuk yang di gambut. Karena kalau gajah dia sulit digambut karena tubuhnya berat itu. Nah, dulu izin-izin ini awalnya di mineral saja. Karena sudah habis, kemudian dia masuk ke wilayah gambut. Jadi semuanya dibabat untuk kepentingan perusahaan HTI dan sawit. Nah, sebenarnya ini kan bicara tentang manusia, ini harimau keluar kemudian mengakibatkan manusia meninggal gitu ya. Pertama kita harus menegaskan ya, ini bukan konflik harimau dengan manusia sebenarnya, tapi harimau dengan perusahaan, harimau dengan HTI dan sawit ini. Karena kepentingan sawit lah yang, kepentingan HTI lah yang kemudian menghabisi habitatnya harimau gitu ya. Jadi kita harus berani mengevaluasi izinnya bang, izin korporasi HTI dan juga sawit. Pertama kita bisa evaluasi izin lingkungannya, benar nggak kajian lingkungannya itu, kemudian benar nggak dilaksanakan terkait dengan wilayah konservasi dan seterusnya. Nah ini dia, tentu harusnya pemerintah berani dan sangat mungkin. Kenapa? Karena sudah ada 13 orang yang meninggal gitu ya. Pemerintah selaku eksekutif yang diperintahkan oleh negara untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dia memberikan izinnya.
tapi dia lupa bahwa Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 pasal 28H gitu ya, ada kewajiban untuk pemerintah itu, negara itu gitu ya, untuk dia menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat. Harusnya mengutamakan itu gitu. Ya ini kan hanya bagian dari pembangunan ekonomi, tapi ada kewajiban lain menjamin setiap orang dia bisa hidup sejahtera, bisa bertempat tinggal dengan baik dan punya lingkungan yang sehat gitu ya. Itu harus dipenuhi. Nah, kemudian juga bicara tentang harimau gitu ya. Itu kan selalu pemerintah Indonesia itu selalu pamer gitu ya, selalu mengunggulkan bahwa kita punya badak Jawa, kita punya gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapi prakteknya di lapangan ya seperti saat ini gitu. Dibiarkan. Evaluasi seluruh izin perusahaan-perusahaan ekstraktif tadi ya, HTI dan sawit yang berada di habitat harimau. Kemudian kedua, ini juga penting ya di pemerintah provinsi juga ya. Tadi kan pemerintah pusat tuh, KLHK nih harus paling tanggung jawab sebenarnya. Kemudian provinsi juga. Sekarang sedang nyusun perda tata ruang. Sebenarnya ini kesempatan gitu ya untuk menjadikan wilayah-wilayah yang konflik ada potensi dan ada konflik harimau yang mengakibatkan manusia meninggal itu harus dicek secara tata ruang, karena di tata ruang juga ada kajian daya dukung lingkungan, daya tampung dan daya dukung lingkungan gitu ya. Harusnya kalau wilayah itu habitat harimau, di dalam perda RT RW yang sekarang sedang disusun gitu ya, itu harus dijadikan lindung, mau nggak mau harus ke sana. Ya tentu pemerintah ya selaku yang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan, regulasi dan seterusnya gitu ya, harus betul-betul mengutamakan keselamatan warga dan juga melindungi habitat harimau itu, karena kita sudah punya banyak aturan tentang perlindungan harimau, satwa dan seterusnya. Itu juga tentang bagaimana kita menjamin keselamatan warga gitu ya. Jangan hanya mengutamakan ekonomi semata gitu ya. Itu kemudian juga perusahaan dia juga harus bertanggung jawab karena terjadi di wilayahnya, dia punya kewajiban juga menjaga posisinya dan seterusnya. Pertanyaannya, mungkin tidak perusahaan itu akan tidak terus melakukan ini gitu ya, membuka hutan dan seterusnya. Kita bisa bilang nggak mungkin itu Pak, gitu ya. Bukan hanya di konsesi dia gitu ya, dia akan memperluas tuh banyak temuan kita lewat anak perusahaannya, dia menggait kerjasama dengan masyarakat dengan pihak-pihak lain untuk mengusulkan apakah hutan sosial dan seterusnya untuk pembangunan bahan bakunya, memperluas justru. Nah, yang pasti makanya harus dievaluasi izinnya ya gitu ya. Kemudian juga sebenarnya perusahaan itu dia harus bertanggung jawab khususnya terhadap pekerja dan masyarakat sekitarnya terkait dengan ancaman harimau ini gitu ya. Karena keberadaan dialah harimau ini terusik kemudian keluar gitu ya. Karena dari beberapa kasus itu mengerikan dalam arti ini, pekerja itu hanya dikasih camp yang tidak layak gitu ya, hanya dari kayu, kemudian toiletnya jauh gitu dan itu kesannya dibiarkan oleh perusahaan. Nah harusnya KLHK gitu ya, itu juga harus menegur perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja dan juga masyarakat di sekitarnya ya. Nah ini kan evaluasinya menyeluruh teman-teman, mulai dari izin lingkungan, kemudian tentu bicara tentang RKU dan RKT-nya gitu ya. Nah sejatinya sebenarnya di dalam perusahaan itu HTI itu ada tata ruang HTI.
ada 10% untuk perlindungan gitu ya, kemudian ada 20% untuk kemitraan tanaman kehidupan dulu namanya. Ini juga sebenarnya dilaksanakan atau tidak gitu ya. Nah, selain itu, selain daripada 10% tanaman lindung, lagi-lagi harus dicek. Misalnya yang di kerumutan itu kan memang habitatnya satwa gitu ya, harusnya memang izin-izin perusahaan yang di situ harus dikeluarkan atau dicabut dari wilayah-wilayah habitat harimau Sumatera.